wabarakatuh. Silakan Bu, apa yang bisa saya bantu? Ada nih Pak, ada sedikit keperluan nih sama Bapak. Gini Pak ceritanya, saya kan calon guru penggerak. Jadi saya punya tugas di modul 3.1. Tugasnya untuk mewawancarain salah satu kepala sekolah. Dan saya mau mewawancarai Bapak karena saya bertugas di sini, jadi saya memanggil Bapak untuk mewawancarainya. Apakah Bapak ada waktu? Ada, silakan. Kita mulai aja. Terima kasih Pak Ya, ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri Air Tenang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Bapak Agustiar SPD. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, baik Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarain terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang ada di modul 3.1 tentang kasus D5 etika. Baik Pak, dengan kasus D5 etika, di sini ingin saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Yang mana pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral? Pertama yang harus kita perhatikan dalam beberapa kasus di sekolah itu, tentunya setiap kasus itu harus kita pelajari secara detail. Setelah kita pelajari secara detail, kita kumpulkan informasi-informasi baik itu yang positif maupun yang negatif. Setelah kita kumpulkan, lalu kita simpulkan permasalahan tersebut untuk dijadikan atau dipelajari secara detail dan mendapatkan informasi dari kasus tersebut. Setelah kita mendapatkan informasinya, dapatlah kita menjadikan informasi itu bahan atau cara menindaklanjuti kasus tersebut dan dijadikan keputusan dan dijalankan untuk Mengambil sebuah keputusan gitu ya. mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu harus dijalankan. Pak, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya problematik di sekolah itu banyak sekali. Itu kalau ada kasus-kasus begitu, kita memerlukan atau memanggil, melakukan tanya jawab berkenaan dengan kasus tersebut. Setelah melakukan tanya jawab, menggali informasi, semua informasinya kita catat, kita identifikasi berdasarkan catatan informasi baik yang positif maupun yang negatif. Setelah itu kita klarifikasi, kita letakkan kasus-kasus itu yang mana yang nantinya yang terkait dengan kasus tersebut. Tentu untuk menentukan yang terbaik menyelesaikan masalah tersebut, kita harus menjalankan dan kita pilih jalan yang terbaik dari keputusan tersebut. Pikirkan dulu Pak ya, langsung ambil keputusan gitu Pak ya. Soalnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yang saya lakukan, memilah-milah kasus, kalau bahasa kerennya identifikasi kasus. Ya. Kedua, mengumpulkan informasi, fakta, dan data
yang berkait dengan kasus tersebut. Ketiga, setelah dikumpulkan, kita mencari solusi dari beberapa pilihan penyelesaian kasus tersebut. Setelah itu, kita pertimbangkan berdasarkan bukti-bukti fakta yang ada dalam catatan dari kasus tersebut. Setelah itu kita memilih mana yang terbaik, mana yang paling baik untuk bisa diambil keputusan. Setelah itu kita jalankan keputusan itu dengan mempertimbangkan peraturan yang benar. Dikumpulkan dulu Pak ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai pemimpin yang memegang amanah di sekolah ini, tentunya setiap permasalahan dilema etika atau bujuk moral dapat terjadi kapan saja dengan situasi yang kondisinya bisa pagi, bisa siang, bisa jam-jam pulang itu terjadi. Waktu Pak ya. Ya. Secara kepentingan kasus tidak ada saya tentukan jadwal atau tata caranya. Hanya melihat apakah kasus itu berat atau kasus itu rentan, maka diselesaikan secepat mungkin. Kalau mungkin kasus itu memerlukan waktu agar lebih efektif menyelesaikannya karena banyak pihak yang terkait, tentu memerlukan jadwal atau pendekatan-pendekatan yang lebih positif. Jadi secara tata cara tidak punya jadwal saya, hanya melihat kasusnya saja apakah itu harus segera Diselesaikan Pak ya. atau bisa beberapa waktu karena melihat kondisi dari keadaan dan kasus tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan sebuah kasus itu? Sebenarnya untuk penyelesaian dan jadwal tersebut kan, kita hanya melihat waktu aja, hanya melihat kesempatan yang tentunya kesempatan itu melihat problem atau kasus tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sulit kali ya jawabannya ya. Seseorang yang bisa Bapak, siapa yang terlibat maksudnya gitu Pak? Sebenarnya kan, coba Ibu ulang pertanyaannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tapi kalau seseorang tidak ada, hanya kita berpikir berbasis dari hasil akhir kasus itu terbaik harus kita selesaikan. Kedua, kita berorientasi kepada aturan yang berlaku. Jadi orientasinya aturan yang berlaku itu bagaimana, maka itu yang kita ambil. Yang ketiga yang harus kita ambil adalah rasa kepedulian, rasa yang paling nyaman oleh semua pihak yang terjadi dari kasus tersebut. Jadi kalau boleh saya bilang ada 3 aja kesimpulannya. Berpikir apakah pasal ini baik. Yang kedua harus berorientasi kepada aturan yang benar. Yang ketiga mengutamakan rasa peduli saja. Terus ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil
mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali Bu pengalaman yang kita dapat dari kasus dilema etika ini. Yang pertama, saat kita menghadapi itu ada kebahagiaan tersendiri kita, karena kita bisa mengambil keputusan. Yang kedua, refleksi diri, refleksi dan analisis pentingnya bahwa ini bisa diselesaikan. Yang terakhir, kita harus menumbuhkan rasa keadilan dan menghormati pandangan-pandangan orang lain. Itu aja jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Agustian SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Airuna, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Mar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu, saya mau ngomong lah sama Ibu. Mau minta sedikit waktu karena saya kan guru penggerak. Saya ada tugas dari guru penggerak yaitu modul 31. Tugasnya mewawancarai salah satu kepala sekolah. Gitu ya, Bu. Dan saya mau memilih Ibu sebagai kepala sekolah yang akan saya wawancarai. Apakah Ibu ada waktu? Insya Allah ada, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Iya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, kalau memang Ibu bersedia, alhamdulillah Ibu bisa menjawabnya. Insya Allah, insya Allah. Nah, langsung kita mulai aja pertanyaan Bu ya. Boleh lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai kepala sekolah ya. Iya Bu. Jadi begini Bu Maria, sebagai seorang pimpinan di suatu instansi kita bilang ya kan, sebagai pimpinan itu tentu selalu kita mengalami masalah-masalah seperti dilema etika, bujukan moral. Itu memang dihadapi oleh sekolah, oleh warga sekolah, selalu kita hadapi. Jadi saya sebagai pimpinan itu sering mengalami itu. Jadi sebelum saya memecahkan masalahnya, saya terutama mencari tahu dulu apakah kasus yang dihadapi ini dilema etika, apakah bujukan moral. Setelah saya mengetahui benar-benar kasus tersebut apakah dilema etika atau bujukan moral, barulah saya bisa mengadakan rapat dengan dewan guru ataupun memanggil guru tersebut yang mengalami hal bujukan moral maupun etika itu untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Ya, berarti Bu membuat rapat atau memanggilkan guru yang punya masalah itu Bu ya? Ya. Makasih, Saya Bu. bertanya, mengidentifikasi masalah tersebut, barulah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baru menyelesaikannya Bu ya? Ya, kita harus tahu dulu apakah permasalahannya itu dilema etika, apakah bujukan moral. Jadi kita harus memanggil yang bersangkutan, memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengidentifikasi masalahnya, baru kita bisa menyelesaikannya. Seperti itu Bu. Oh iya Bu, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini Bu ya. Iya, selama itu. Selama ini
bagaimana saya itu mengambil keputusan. Iya. Saya mengambil keputusan tersebut setelah seperti saya katakan tadi, saya kan mengadakan identifikasi dulu nih. Saya melihat dulu permasalahannya, apakah permasalahannya itu delima etika atau bujukan moral. Setelah itu barulah saya bisa mengambil suatu keputusan yang bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya. Dan soalnya Bu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Apakah permasalahan itu menyangkut peserta didik? Nah, kan gini dulu ya Bu ya, apakah masalah misalnya dilema etika atau bujukan moral itu menyangkut peserta didik? Kalau memang menyangkut peserta didik, tentu kita mengadakan rapat dulu. Nah, kita adakan rapat, kita panggil yang bersangkutan. Nah, kita adakan suatu pertanyaan atau mengidentifikasi tadi ya kan, baru kita bisa menyelesaikannya. Kita musyawarah bersama warga sekolah. Nah, jadi saya sebagai pimpinan juga tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri. Bersama. Berarti bukan hanya sebagai pimpinan itu langsung memberikan keputusan, tapi tidak. Jadi sebagai pimpinan itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Apa sih permasalahan? Nah, permasalahannya menyangkut kepada siswa, kepada murid. Maka kepala sekolah tersebut, saya sebagai pimpinan, saya memanggil peserta didik, memanggil guru yang bersangkutan ataupun pihak-pihak yang terlibat nih ya. Nah, jadi saya mengadakan identifikasi dulu, pertanyaan-pertanyaan, baru mengadakan musyawarah. Carilah jalan keluar yang tepat untuk itu. Sebuah keputusan seperti itu. Terus Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya? Ya, yang efektif. Kalau menurut saya kan Bu, yang efektif itu menyederhanakan suatu permasalahan. Kita tidak membesar-besarkan masalah tersebut. Ya. Masalah yang kita anggap rumit, masalah yang kita anggap itu seperti ini tidak, tapi kita tidak bisa membesarkannya. Kita harus bisa menyederhanakannya. Nah, jadi kita bisa menyederhanakan masalah tersebut, baru bisa kita mendapat keputusan sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita jangan membesar-besarkan, langsung mengambil keputusan seperti yang kita inginkan. Ya, itulah seperti tadi kita adakan musyawarah, apakah menyangkut guru atau permasalahan dilema etika ini ataupun bujukan moral ini menyangkut guru. Berarti kita akan mengadakan identifikasi pertanyaan. Nah, kita tanya dulu apakah menyangkut peserta didik. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, apakah permasalahan tersebut dilema etika, apakah permasalahan tersebut adalah bujukan moral, baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Nah, berarti ini dilema etika. Berarti kita adakanlah musyawarah atau rapat. Kita tidak membesar-besarkan terus kan, kita adakan rapat mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Iya, seperti itu Ibu. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau proses apa yang Ibu jalankan? Jadi banyak kita ini menurut Ibu nih ya, ada masalah atau dilema etika maupun bujukan moral, kan? Apakah saya mengambil keputusan langsung kan gini kan? Nah, jadi menurut saya nih sebagai pimpinan, kita tuh seperti yang saya katakan, kita kan tahu dulu, permasalahannya beratkah? Kalau memang berat, tidak kita maksudnya langsung, ini kita ambil keputusan seperti ini ya, tidak. Kita harus mencari solusi dengan bermusyawarah dulu dengan warga sekolah. Nah, apakah permasalahan tersebut menyangkut murid? Nah, jadi itu berarti apakah ini bisa kita selesaikan? Apakah kalau memang kita tidak bisa selesaikan, berarti kan kita harus musyawarah dengan orang tua lagi. Ada pihak lagi ya kan? Perlu kita datangi orang tua, mengadakan musyawarah. Jadi tidak perlu membesar-besarkan. Jadi solusinya
Nah, semua permasalahan dilema etika maupun rujukan moral itu harus kita tanggapi eh, dengan sabar lah gitu kan, dengan sabar, dengan seksama, dengan teliti, identifikasi, baru tidak boleh terburu-buru, ya kan, tidak boleh mengambil keputusan itu dengan Kepala dingin. misalnya, oh saya begini, tidak bisa, ya kan, kita itu di situ punya tata tertib, punya aturan. Nah, apabila memang harus kita jadwalkan, misalnya ini, oh tidak bisa hari ini kita selesaikan, berarti kita harus jadwalkan. Ini kita harus besok kita buat tempat khusus dengan ada yang namanya, bukan dalam guru penggerak nih, ada yang namanya teknik coaching, ya kan gitu ya kan, ada teknik coaching dulu, Bu, ya? iya, di coaching dulu, ada kan Bu? Ada. Ya saya dengar nih ada teknik coaching gitu ya kan. Nah, teknik coaching itu kan mengandalkan pendekatan dulu kan, diskusi dulu, kita bertanya dulu. Nah, jadi yang bersangkutan dia kan akan mengeluarkan apa permasalahannya. Nah, dari itulah kita bisa menyelesaikan apakah permasalahan tersebut bisa kita selesaikan langsung pada hari itu, dan apakah tidak kita selesaikan langsung pada hari itu, dan apakah tidak harus kita jadwalkan. Harus kita musyawarahkan dengan seluruh warga sekolah. Seperti itu Ibu. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yang Ibu libatkan apa? Selama ini, selama saya menjadi pimpinan Bu ya, tentu Bu, waktu saya menjadi guru, dilema etika itu sering dihadapi. Nah, begitu juga sekarang sudah menjadi pimpinan, masih juga guru-guru saya mengalami, dan mereka juga bahkan mereka kadang melaporkan gitu ya, ada terjadi seperti ini, ada yang seperti ini, apakah ini rujukan moral, apakah ini dilema etika gitu. Jadi menurut saya kita itu memang tidak bisa bekerja sendiri. Saya selalu melibatkan warga sekolah. Bahkan saya melibatkan juga kalau memang perlu, di situ kan ada kita komite sekolah, ya kan, ada perwakilan komite. Kalau memang permasalahannya itu istilahnya harus diselesaikan. Jadi kita harus seperti ini Bu ya. Misalnya itu dilema etika tuh contoh menurut saya tuh Bu ya. Ketika waktu kelulusan kemarin Bu ya. Ini contoh ya Bu ya yang saya alami di sekolah. Waktu kelulusan kemarin, ada seorang anak itu memang tidak bisa diluluskan dengan hasil nilai dia Bu ya. Tidak bisa diluluskan. Namun dengan itu dilema kan, kalau tidak kita luluskan maka anak itu putus sekolah, tidak mau sekolah lagi. Nah, kenapa? Karena dia umurnya sudah melewati batas SD. Kawan-kawannya itu ya. Dia di SD seharusnya 6 tahun, dia sudah dalam satu kelas 2 tahun, dia 12 tahun ya. Seharusnya dia kelas 1 SMA atau udah tingkat sekolah atas, dia masih SD. Kalau tidak kita luluskan, maka itu menjadi sebuah dilema. Jadi itu yang kami hadapi. Tapi dengan pertimbangan kita harus melihat, kalau saat kami tidak meluluskan, maka apa yang terjadi pada peserta didik ini. Di situ kami perlu melibatkan Bu, perlu melibatkan juga warga masyarakat, orang tua kami panggil. Nah, kami berkata jujur. Nah, jadi apakah dia menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tertentulah menurut dia ya kan, sekolahkan. Namun harus ada bimbingan orang tua, karena dia harus memang dalam penilaian dia memang nggak bisa diluluskan karena memang nggak bisa. Tapi di situ dilema tadi, ya kan? Karena dia ini nggak bisa baca, tapi udah kelas 6, kita nggak luluskan, dia udah umurnya itu udah melebihi, pasti dia nggak akan sekolah lagi. Kalau kita tidak luluskan, dia putus sekolah, kan udah menjadi dilema nih kan. Jadi di situ kami mengadakan musyawarah rapat. Jadi hasil rapat tadi memutuskan bahwa
sekolah kami luluskan seperti itu. Ah, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Ya, Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? pengalaman Iya, ya pengalaman Ibu selama jadi kepala sekolah. Nah, kalau Ibu bertanya tentang pengalaman Iya, ya Bu, pengalaman. jadi alhamdulillah lebih kurang saya juga sudah menjadi kepala sekolah baru 1 tahun Oh, Bu. baru ya. Jadi baru Bu ya, baru 1 tahun Iya, nih baru Bu. 1 tahun, Jadi Bu. kalau dibilang pengalaman Belum terlalu banyak lah Bu ya belum, pengalamannya. tapi ada gitu ya kan Bu. Pengalaman itu kalau dibilang terlalu udah banyak pengalaman ya belum. Pokoknya ada gitu Tapi Bu. udah ada pengalaman-pengalaman seperti yang saya ceritakan tadi kelulusan kemarin kan Bu. Jadi menurut saya pengalaman yang selama jadi pimpinan ini mengambil suatu keputusan kan Bu ya. Nah, keputusan itu saya tidak pernah mengambil keputusan itu dengan sendiri dan dengan Buru-buru Bu ya. buru-buru gitu. Jadi saya itu selalu mengadakan musyawarah mufakat dengan warga sekolah, komite dan orang tua kalau memang perlu dilibatkan. Jadi yang saya lakukan nih selama jadi kepala sekolah yang pernah saya alami kan Bu, saya mengadakan musyawarah dulu. Apakah ini masalah dilema etika ini bisa kita selesaikan hari ini dan apakah harus kita jadwalkan harinya tadi ya kan? Apakah harus kita jadwalkan? Tapi yang sudah saya alami, saya bisa memanggil seluruh dewan guru, memanggil masyarakat yang bersangkutan, orang tua murid tersebut, seperti saya bilang tadi mengalami dilema etika, anak yang tidak diluluskan harus lulus ya gitu ya kan. Jadi memanggil orang tua, komite, itu alhamdulillah pada hari itu juga dengan hasil musyawarah mufakat kami sepakat semua meluluskan menimbang anak tersebut sudah melewati batas umur di SD. Seperti itu Ibu ya. Luar biasa Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Demikianlah wawancara kami dengan Ibu Siti Hawa SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sunting, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama-sama. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Ya Bu, makasih Bu. Sehat selalu ya Bu. Iya, makasih.